Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja BPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya mahasiswa BPG PAI dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di Universitas Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 06 23 08 25 693. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Islam Sidoarjo kelas 12 dengan materi sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat, semangat. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dipimpin langsung oleh ketua kelas. Ketua kelas, persilakan. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi rabba wa bil islamina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk lebih semangat lagi, mari kita ice breaking terlebih dahulu biar lebih semangat. Gimana anak? Semangat? Ya semangat? Semangat. Oke. Silakan berdiri semuanya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Tirukan ya. Bong, nyiram air. Nah, ini bab 1 ada materi tentang sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Ada yang sudah mengetahui tentang musibah dan ujian? Suci? Musibah itu seperti apa kira-kira? Musibah itu merupakan suatu cobaan, Pak. Tepuk tangan Mbak Suci. Bahwasanya musibah bisa dikatakan cobaan, ya, atau ketentuan Allah dan takdir. Bahwasanya nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bab 1 sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Oke, next. Bayangkan untuk video yang pertama, silakan disimak anak-anak ya. Lagi ngapain? Sendirian aja. Dia akhir-akhir ini dari banyak masalah dan emang lagi pengen sendirian aja. Sabar itu ada kaitannya. Tapi pertama ini sabar menghadapi ujian. Bahwa si sholat ini kata Allah di surga Allah.
Banjir bandang yang terjadi di lahan Sumatera Selatan pada Kamis 9 Maret 2023 menghadirkan kekosongan warga desa Lubuk Sepang, Kecamatan Pulau Pinang. Rumah yang hancur diketahui milik Wisnawati. Ia tak kuasa menahan tangis atas kehilangan rumah dan selama ini ditinggalnya bersama keluarga. Wisnawati pun menceritakan detik-detik rumahnya tersapu banjir bandang. Ia menyebut tak ada harta yang ia bawa kecuali baju yang saat itu ia kenakan. Apa yang menimpa Wisnawati dialami juga oleh Eko. Itu tadi sekilas dua video yang menggambarkan tentang sabar dalam menghadapi masalah, yang kedua sabar dalam menghadapi ujian atau musibah. Sekarang untuk asesmen awalnya, silakan kalian tulis mengenai video terkait yang sudah ditayangkan tadi. Apa yang ada di pikiran kalian yang ada di dalam video tersebut. Saya bagikan untuk kertasnya. Silakan ditulis apa yang kalian ketahui tentang di dalam video konten tersebut. Ya. Silakan ditulis yang ada di pikiran kalian mengenai musibah yang sudah kamu lihat di konten video tersebut. Saya akan menyimpulkan dari observasi yang kalian lihat dari konten tersebut. Ini ada punya Suci ya, tentang menggambarkan seseorang yang menyendiri di video pertama, merenungkan masalah yang dihadapinya, serta seseorang yang mengapa dalam memberi nasihat bagaimana menghadapi masalah, diantaranya sabar. Yang pertama, mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Untuk video yang kedua, terlihat seorang korban bencana alam banjir, salah satunya ibu musyawarah yang menangis akibat harta benda rumahnya habis di bawah banjir, hanya tersisa pakaian yang dari sekian simpulan yang kalian tulis ya di pemantik ini sudah masuk dalam kategori atau kalian sudah bisa menyimpulkan tentang apa arti dari sabar, apa arti dari musibah, apa arti dari takdir ujian. Nah, tentu apa yang kita lihat tadi di video itu merupakan suatu gambaran bahwasanya gambaran yang terjadi di dunia, bahwasanya di dalam dunia nanti bahwasanya itu merupakan suatu bentuk cobaan, musibah, gertakan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah yang namanya musibah, inilah yang namanya takdir, inilah yang dinamakan ketentuan. Nah, tentu bahwasanya sampean harus memahami, harus menyadari suatu bentuk sabar. Nah, itu. Ayu, pernahkah kamu dalam menghadapi ujian? Pernah. Putri pernah? Pernah. Lintang pernah? Ya.
Jadi semua manusia itu pernah ya ataupun tidak luput dari masalah ujian ya, dari ekonomi, musibah ataupun ujian yang lain. Itu merupakan suatu ketentuan Allah yang digariskan. Nah, itu Nana. Sebelum kita lanjut, dibuka halaman 3. Nah, itu ada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 96. Nah, oke. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal jubi wa taqsi minal amwali wa anfus samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit kekuatan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Untuk ayat yang berikutnya 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, ya, ayat ini menegaskan bahwa ujian dan cobaan adalah sunnatullah, ketentuan Allah yang pasti menimpa setiap manusia. Ujian bisa berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, misalnya bangkrut, kematian orang terkasih, dan buah-buahan gagal panen. Ya, ini bahwasanya surat Al-Baqarah ini cobaan itu berbagai macam-macam, kematian, bangkrut, usaha, bisnis, terus gagal panen. Ya, itu merupakan suatu bentuk ya ujian yang bahwasanya manusia itu pasti akan diuji. Contoh, bahwasanya sampean sekarang diuji oleh ekonomi. Ya, bagaimana cara menyikapinya? Ya. Bagaimana cara mengimaninya biar kita harus tetap sabar. Ya. Lah, ketakutan kelaparan. Nah, sampai pernah kelaparan? Nah, kelaparan ya. Biasanya kamu kalau kelaparan setiap malam itu sampai tidur lapar biasanya Pak. Nah, itu juga termasuk ujian bagi kita. Lapar saya Pak. Sampai nunggu besok paginya baru bisa makan. Benar apa enggak kira-kira? Pernah mengalami ya? Ya, itu merupakan sebagai apa ya? Jangan semuanya dibilang ujian. Bahwasanya ujian itu kehendak Allah, bahwasanya ujianmu sampai ini bisa lupa ya, naruh barang itu terus hilang, tampil orang, itu ujian. Ya. Jadi bahwasanya ada yang kecil, ada yang besar, nah, tergantung kita mengalaminya seperti apa. Kita tidak ada yang tahu kapan kita kena musibah, kapan kita akan mati, kapan kita akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, semua itu akan bahwasanya itu kehendak Allah, takdir Allah. Ya, membentuk kelompok, ya, silakan nanti membentuk kelompok dan membuat poster tentang materi yang sudah saya jelaskan. Ya, sabar dalam menghadapi musibah dan ujian. Silakan digambar di kertas yang sudah saya sediakan.
Saya bagi kelompok, ada berapa ya kelompok E? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada yang 12 ya. Saya bagi 3 kelompok aja. Ya. Ada yang 4, ada yang 5. Silakan dibuat bentuk kelompok, bangkunya dijadikan satu dengan kelompoknya. 1, 2, 3, 4 kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3. Oke. Oke, yang siap yaitu kelompoknya Suci. Silakan untuk maju ke depan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu perkenalkan masing-masing dari kami. Yang pertama dari saya sendiri, saya Sita, terus saya Belani, saya Mintan, saya Fiyo, dan saya Suci. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambar sabar dalam menahan ibadah puasa. Dalam poster kami terdapat beberapa gambar, 3 gambar. Yang pertama, gambar pertama ini gambar makanan dan minuman Kak, yang dicoret, yang berarti pada saat puasa kita dianjurkan untuk bersabar, menahan untuk tidak makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian untuk gambar kedua ini ada emot marah. Jadi saat umat muslim berpuasa itu juga belajar sabar untuk menahan emosi. Kemudian gambar ketiga ini gambar tempat tidur Pak. Mengapa kok ada yang bilang puasa itu kalau tidak mendapatkan pahala? Karena ketika umat muslim berpuasa dianjurkan tidur itu sama dengan menghindari maksiat. Jadi sebagai seorang mukmin, puasa merupakan salah satu ibadah yang mengajarkan kita untuk belajar bersabar, menahan hawa nafsu. Kesimpulannya tadi harus sabar. Sekian dari kelompok 2. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi tadi menjelaskan tentang sabar dalam menahan hawa nafsu. Tentunya dalam puasa, ya, terus menahan lapar, terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Itu merupakan suatu bentuk ya, menahan diri dan menahan hawa nafsu pada saat kita dan kewajiban kita dalam sebagai umat muslim. Oke, itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu dari setiap kelompok silakan untuk saling melafalkan surat Al-Baqarah 155 sampai dengan sempurna, dibaca dengan tampil dan jelas, melafalkan dan dihafalkan. Dari kelompok 3, 2, dan 1. Nah, dihafalkan juga ya tentang
Saya beri waktu 3 menit. Waktu sudah selesai untuk melafalkan. Saya tunjuk untuk kelompok 3 untuk melafalkan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan ayat 156. Ayat Muhammad Saus. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wan ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi waz zamarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih atas sudah dilafalkan surat Al-Baqarah oleh Mas Daus ayat 155 sampai dengan ayat 156. Untuk selanjutnya yaitu tentang nanti saya bagikan lebih dahulu lembaga kerja peserta didik. Nah, nanti sebagai asesmen formatif saya bagikan satu persatu, silakan diisi pertanyaan romantik yang sudah saya siapkan, Bapak siapkan, tolong diisi. Nanti direfleksikan, dikasih umpan balik. Oke, dipahami ya? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Saya Sinta. Saya Suci. Izinkan kami menjawab pertanyaan pemantik. 1. Jenis sabar apa yang paling berat di era media sosial? Jawaban saya, sabar menghadapi informasi yang tidak fakta yang telah tersebar di era media sosial. Jadi nomor 1 ini kita harus pandai-pandai menyeleksi berita sebelum menyebarkan ke orang lain agar tidak menimbulkan fitnah. Nanti yang 2, mengapa sabar harus didampingi ikhtiar atau usaha? Sebagai tolak ukur keimanan seseorang dan agar mendapatkan solusi. Ya, nomor 3. Apakah ujian yang ringan bisa kemacetan justru bisa baik daripada musibah besar? Kenapa? Jawabannya karena manusia menganggap sepele dan macam itu kan umum terjadi. Jadi manusia kayak berkeluh kesah, tidak merasa kehilangan seperti musibah besar. Nomor 4. Bagaimana sabar dapat mengubah kegagalan akademik menjadi pahala? Bisa. Karena sabar sendiri itu, orang yang menjalankan sabar itu jelas mendapatkan pahala. Dan kita juga harus pasrah nih Pak, kita tawakal kepada Allah. Allah nanti akan memberikan bantuan dengan sendirinya. Nomor 5, jelaskan hubungan antara sabar dan tauhid keesaan Allah dalam berbagi takdir. Takdir itu ada 2, ada mubram dan takdir mu'alaq. Iya, benar. Terus nih Pak ya? Iya, benar. Jadi harus sabar. Pokoknya dengan tauhid merupakan contoh keimanan kita ya Kak Sinta. Keimanan kita dalam keesaan Allah yang kepada Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Siti dan Sinta. Jadi apa yang kalian jawab pertanyaan yang sudah saya kasih, nah itu merupakan suatu bentuk ya apa sih tentang jenis sabar.
observasi kalian apa sih? Mengapa sabar harus mendampingi ikhtiar? Terus yang ketiga, apakah ujian yang ringan seperti apa? Dari dijelaskan oleh Pak Suci tadi. Ya, misal catatan sebagainya. Nah, yang keempat, bagaimana sabar dalam mengubah dengan pahala? Dijelaskan oleh Pak Sinta tadi. Nah, sabar dalam mengubah pahala itu apa? Akademik, pilihan. Jelaskan hubungan antara sabar dan tauhid atas keesaan Allah dalam bukti takdir ketetapan. Ya, itu mengenai bentuk ya yang nantinya kalian bisa mengimplementasikan yang ada di kegiatan sehari-hari maupun di kelas maupun di masyarakat setempat. Dengan sampaian itu merupakan observasi buat kalian sendiri bahwasanya nanti kalian itu merupakan bentuk perjuangan juga materi ini. Ya, mengapa kalian itu dituntut untuk terus bersabar dalam menghadapi apa itu tentang makna dari sabar dan ujian musibah. Ya, itu. Terus yang ke berikutnya itu mengenai kesimpulan dan refleksi dari kelompok 3. Apa menurut kalian refleksi dari umpan balik ini yang diterangkan oleh Suci? Apa? Liza? Ayo disebutkan saja apa? Gagal itu apa, terus musibah seperti apa, terus kegagalan seperti apa. Tahu bagaimana? Kelompok 1. Nah, betul ya? Dan dibutuhkan Kata dari kelompok 1 kita harus sabar. Bahwa kita sabar itu kita harus butuhkan atau tidaknya, kita harus menghadapi apa yang di dalam kehidupan kita itu harus lebih hati-hati juga, bersabar dalam kondisi apapun. Biar mengapa kesabaran itu merupakan bentuk keikhlasan yang luar biasa. Itu anak-anak yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, mari kita baca doa bersama-sama, baca surat Al-Asr dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, silakan maju ke depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, nggak usah untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di pagi hari ini bisa membawakan manfaat dan kita terus tumbuh dalam keadaan bersabar dalam apapun keadaan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.